Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Untung SPD, guru PPKN di SMP Negeri 3 Tenggarong, dan tugas tambahnya sebagai wakil kepala sekolah SMP Negeri 3 Tenggarong. Anak-anakku sekalian, para siswa baru SMP Negeri 3 Tenggarong tahun pelajaran 2020-2021, alhamdulillah kalian sekarang sedang mengikuti MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Selamat, kalian sudah diterima menjadi murid baru di SMP Negeri 3 Tenggarong. Saya diberikan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara sesuai bidang studi yang saya ampu, PPKN. Anak sekalian, sebagai bangsa Indonesia, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena negara kita ini terkenal sebagai negara yang indah permai, kaya raya, pemandangan alamnya mempesona, kekayaan alamnya luar biasa. Kita bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan, kita lahir di Indonesia, hidup di Indonesia, dan akan membangun bangsa ini. Anak-anak sekalian, Indonesia punya dasar negara yang luar biasa, yang telah dirumuskan oleh the founding fathers, para pendiri bangsa kita, yaitu dasar negara Pancasila. Ini luar biasa, anak sekalian. Banyak negara-negara di dunia yang terjadi perang saudara, padahal mereka hanya terdiri dari beberapa suku saja. Indonesia sekarang ini terdiri dari 1128 suku, 6 agama, bermacam-macam bahasa. Tapi alhamdulillah berkat dasar negara Pancasila, negara kita bersatu padu, terutama sila ketiga Persatuan Indonesia yang dijiwai oleh sila ketuhanan Yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak sekalian, mari kita jaga Pancasila, mari kita amalkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadilah kalian siswa yang mempunyai rasa nasionalisme dan patriotisme, cinta tanah air dan bangsa. Kenapa kita harus cinta tanah air dan bangsa kita? Karena kita disinilah kita dilahirkan dan dibesarkan, dan mungkin sekali di sini pula kita nanti akan dikuburkan. Cinta tanah air dan bangsa atau nasionalisme, dan juga kita kembangkan sikap patriotisme, rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang kedua, kita punya konstitusi yang luar biasa yang namanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Walaupun sudah mengalami amandemen atau perubahan, tetapi MPR sudah bertekad tidak akan merubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, karena ini adalah landasan negara yang fundamental. Anak-anak masih ingat kan bagaimana waktu upacara kita baca Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan berkeadilan. Anak-anak, alinea pertama ini ternyata itu diakui dunia. 3 tahun berikutnya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations itu baru mengeluarkan Declaration of Independence, pernyataan hak asasi manusia ke dunia, yang pasal 1-nya mirip dengan alinea pertama, bahwa manusia dilahirkan merdeka serta mempunyai hak-hak dan martabat yang sama. Jadi bangsa Indonesia ini terkenal konstitusinya itu luar biasa di pembukaan UUD 45. Alinea itu kedua, kalian masih ingat, dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Anak-anakku sekalian,
para pendiri bangsa ini telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk memerdekakan bangsa ini. Tugas kalianlah untuk meneruskannya. Negara Indonesia yang merdeka sudah kita capai. Berdaulat, adil dan makmur. Ini tugas kalian, anak-anak sekalian. Mungkin Bapak nanti tidak merasakan bagaimana adil makmurnya Indonesia ini. Entah tahun berapa ada di pundak kalian. Karena itu tolong anak belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan baik untuk berprestasi membawa nama baik bangsa dan negara. Menariknya di alinea ketiga itu luar biasa, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Jadi anak sekalian, itulah hebatnya bangsa kita, punya nilai spiritual, bahwa kita merdeka ini adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan juga berkat perjuangan bangsa Indonesia. Terkumpul dua hal, ridho dari langit dari Allah dan ikhtiar dari bumi para pejuang bangsa kita. Anak sekalian, oleh karena itu di alinea keempat inilah yang merupakan tujuan negara kita. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk majukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persatuan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak nanti kalau jadi murid saya harus hafal ya pembukaan UUD 45 itu. Di alinea keempat ini ada dua hal. Pertama, tujuan negara. Luar biasa, bangsa ini tujuannya mulia sekali, ada empat. Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kita dilindungi oleh prajurit TNI kita, Polri kita, melindungi, mengayomi rakyat. Memajukan kesejahteraan umum, seluruh rakyat harus sejahtera. Mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk anak-anak disiapkan sekolah di SMP Negeri 3 Tenggarong yang gratis. Semuanya disiapkan oleh pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan jangan lupa Indonesia adalah bagian dari seluruh umat manusia di dunia. Indonesia adalah bagian dari bangsa lain. Karena itu Indonesia bertekad melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi. Itu pertama. Yang kedua, di alinea keempat ini ada dasar negara, yaitu Pancasila, sila 1 sampai ke 5 yang ada di bagian akhir. Karena itu anak-anakku sekalian, mari di pundak kalianlah yang akan meneruskan perjuangan ini. Yang ketiga, kita punya semboyan negara, Bhinneka Tunggal Ika. Dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 36A, lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Inilah yang menyatukan bangsa kita. Walaupun kita berbeda suku, agama, warna kulit, bahasa, tapi kita adalah satu bangsa, bangsa Indonesia. Anak sekalian, kita berada di negara kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 1. Maka tidak ada negara dalam negara ini. Indonesia tetap bersatu, negara kesatuan sampai akhir zaman. Jaga persatuan dan kesatuan anak-anak. Jangan sampai gara-gara kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa, kita bercerai-berai. Ingat pepatah kita, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Selamat belajar anak-anakku sekalian, selamat bergabung menjadi murid yang baik, pelajar yang berprestasi, anak yang soleh dan soleha, yang taat menjalankan agamanya, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan akan berjasa, berguna bagi bangsa dan negaranya. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.